Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Umairah Lubis dengan NPM 21310049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hal mengenai skill lab ketiga kita, yaitu deteksi dini dan screening atau pemeriksaan perkembangan anak usia 6, 9, dan 12 bulan dengan menggunakan pra-screening perkembangan atau kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Baiklah, tujuan dari screening atau pemeriksaan perkembangan anak yang menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada terjadi penyimpangan. Jadwal screening atau KPSP, pemeriksaan KPSP ini pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72. Jika anak belum mencapai umur screening tersebut, minta ibu datang kembali pada umur screening yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Misalnya pada bayi umur 7 bulan, diminta kembali untuk pada screening pada usia 9 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur screening terdekat yang lebih mudah. Lalu, adapun alat instrumen untuk melakukan KPSP yang pertama itu formulir KPSP. Menurut umur berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP untuk anak umur 0-72 bulan. Lalu yang kedua ada alat bantu pemeriksaan yang berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5 sampai 1 cm. Cara menggunakan KPSP-nya yang pertama, pada waktu pemeriksaan atau screening anak harus dibawa. Yang kedua, tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Contohnya bayi umur 3 bulan 16 hari atau dibulatkan menjadi 4 bulan. Kalau misalnya 3 bulan 1 hari dibulatkan menjadi 3 bulan. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Lalu KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu pernyataan dijawab adalah oleh ibu atau pengasuh anak. Dapatkah bayi makan kue sendiri? Lalu perintahkan kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Lalu jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut untuk menjawab. Oleh karena itu, pastikan ibu atau pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan. Lalu tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan, satu persatu. Setiap pertanyaan ada 1 jawaban, iya atau tidak, lalu dicatat di formulir. Lalu ajukan pertanyaan yang berikutnya. Setelah ibu menjawab pertanyaan yang sebelumnya, lalu teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab dan juga apakah pertanyaannya sudah dikatakan atau dipertanyakan semua. Selamat siang Ibu. Siang dokter. Kabar Ibu baik? Alhamdulillah dokter. Kalau anaknya? Alhamdulillah juga dokter. Baik Ibu, di kesempatan kali ini saya Dr. Fitri Umairah Lubis akan melakukan tes KPSP kepada anak Ibu. Kalau saya boleh tahu umur usia anak Ibu berapa bulannya? 3 bulan dokter. Baiklah, kita akan melakukan KPSP untuk anak usia umur 3 bulan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Ibu cukup menjawab iya atau tidak. Baiklah, yang pertama, pada waktu bayi Anda terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Apabila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali, maka katakan tidak. Iya dokter. Baik, pertanyaan kedua, pada waktu bayi Anda terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Iya dokter. Baik. Dan yang ketiga, apakah bayi Anda dapat mengeluarkan suara-suara lain seperti ngoceh di samping menangis? Iya dokter. Baiklah, pada waktu bayi Anda terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan atau ke kiri ataupun ke tengah? Iya dokter. Baiklah, pada yang kelima, pertanyaannya yaitu pada waktu bayi Anda terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain? Iya dokter. Pada waktu Anda mengajak bayi Anda berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada Anda? Iya dokter. Pada waktu Anda terlengkup pada alasan datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar di bawah, seperti ini? Iya dokter. Pada waktu bayi Anda terlengkup pada alasan datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45 derajat? Iya dokter. Dan apakah
Pada waktu bayi Anda jongkok pada alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak? Iya, dokter. Oke, baiklah ya. Ini pertanyaan terakhir. Apakah bayi Anda suka tertawa keras walaupun tidak digelitik ataupun diraba-raba? Iya, dokter. Baiklah, menurut karena dari 10 pertanyaan dan semua jawabannya iya, maka dikatakan perkembangan anak ibu ini normal. Jadi ibu itu interpretasinya tetap dijaga pola asuhnya dan pola makannya. Berikan ia makanan yang bergizi dan seimbang sesuai dengan umurnya agar perkembangannya tetap terjaga dan normal. Baik ibu, terima kasih ya ibu. Terima kasih, dokter.